Sorak-sorai bergema menyambut Roy Suryo dan Dr. Tifa di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan, Senin lalu. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu-ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi dipulangkan usai permohonan penangguhan penahanan mereka dikabulkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Noteplojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Ade Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ia bahkan menyebut ada orang kuat di balik penangguhan penahanan Roy Suryo. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Kini Roy Suryo dan Dr. Tifa hanya dikenakan wajib lapor. Setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifauzia akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kubu Roy CS menuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 8 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosnuddin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Hosnuddin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya?
Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penanganan keduanya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Ti Fauzia oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu merupakan kewenangan penuh dari Kejaksaan. Hal itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo. Menurutnya, keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan. Disinggung apakah kecewa dengan putusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi mengatakan kewenangan Kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti. Ya, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami di studio yaitu Andi Azwan selaku Ketum Jokman Nusantara Bersatu, lalu ada Abdul Gofur Sangaji kuasa hukum Roy CS. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Mazila. Oke, kita ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, kalau kita melihat begitu ya penangkapan yang terjadi beberapa waktu lalu terlihat cukup dramatis dan cukup menarik perhatian begitu ya. Sebenarnya ada apa dibalik dengan drama penangkapan Roy dan Dr. Tifa ini? Ya, saya kira penangkapan ini menunjukkan bahwa apa yang kami sebut sebagai intervensi terhadap penyidik Polda Metro Jaya itu memang sangat kuat. Ya, kalau kemudian kita lihat perjalanan perkara ini, mereka itu ditangkap di saat berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap. Artinya semua tahapan penyidikan itu secara hukum acara pidana sebenarnya sudah selesai. Begitu di P21-kan pada tanggal 30 April 2026, maka sebetulnya tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk melakukan penangkapan. Di dalam hukum acara pidana, penangkapan itu kan syaratnya satu di antara dua. Pertama adalah demi kepentingan penyidikan dan atau demi kepentingan penuntutan. Loh, penyidikannya udah selesai kok. Berkas perkaranya udah dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum. Ada urgensi hukum apa? Penyidik harus melakukan penangkapan yang dramatis. Sehingga kami melihat bahwa penangkapan ini ya akhirnya bukan didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi lebih kepada pertimbangan politis untuk mengakomodir mungkin kepentingan geng Solo. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi sebagai pelapor. Faktanya apa? Faktanya adalah pada tanggal 19 Juni 2026 pada saat dilakukan penangkapan itu. Penangkapan itu juga yang saat ini menjadi salah satu objek dari pra-peradilan yang kami mohonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menggugat proses penangkapan yang tidak sesuai dengan spirit KUHP dan KUHP baru. Ya, kok bisa? Kami udah melihat bukti-bukti videonya. Penangkapan itu datang begitu cepat, para penyidik itu naik sampai ke kamar. Itu jam pribadi. Berapa? Jam berapa Bang? Sekitar jam 7 pagi. Penyidik itu naik sampai ke kamar pribadi. Seperti kita membayangkan proses untuk melakukan penculikan terhadap para jenderal. Ya, jadi penyidik itu dari bawah, dari lantai 1, tiba-tiba naik ke lantai 2, kemudian sampai masuk ke kamar pribadi seseorang tanpa pernah meminta permisi dulu. Dan Mas Roy itu dan istrinya lagi di atas. Apakah dengan cara begitu kita melakukan penegakan hukum? Mereka ini kan bukan pelaku tindak pidana extraordinary crime. Mereka bukan pelaku tindak pidana teroris. Di dalam hukum pidana, penangkapan itu dibenarkan dilakukan secara khusus terhadap tindak pidana khusus, misalnya teroris. Kenapa harus dilakukan upaya paksa yang sedemikian luar biasa? Karena ada ancaman. Suatu waktu orang namanya pelaku teroris kan bisa mengancam keselamatan aparat. Ya, tapi ini kan cuma fitnah, pencemaran. Dan itulah yang menjadi objek gugatan kami di pra-peradilan, dan hari Senin ini kita akan sidang perdana. Meskipun perkara ini sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, tapi cara-cara penangkapan dan penahanan yang kami sebut tidak sesuai dengan semangat dan spirit KUHP yang baru, itu tidak kami terima. Begitupun dengan Dr. Tifa ya, penangkapannya juga pada saat itu sedang sangat tidak manusiawi juga, karena Dr. Tifa itu
jam 8 pagi harus mengikuti ujian doktoral ya, program pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau lagi naik di mobil menuju ke FKUI untuk sidang doktoral. Tapi kemudian dipepet oleh penyidik dan kemudian harus dipaksa datang ke Polda Metro Jaya. Dan di Polda Metro Jaya itu tidak ada kebutuhan mendesak. Kami begitu mendampingi para tersangka itu, tidak ada proses pemeriksaan, tidak ada proses memberikan keterangan, tidak ada BAP, tidak ada. Ya mereka hanya duduk, terus kemudian ditunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Kemudian setelah itu harus ditaruh di rutan. Di rumah sebenarnya tidak sesuai. Menurut saya ini memperlihatkan bahwa dalam perkara yang sebenarnya hanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang diseludupkan pasal 235 itu, yang menurut saya sangat tidak wajar lah di era KUHP dan KUHP baru. Dan hari Senin kami akan gugat Polda Metro Jaya. Baik, Bang Adi tadi Bang Sangaji juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak perlu adanya penangkapan dan penahanan begitu ya. Ada juga didugaan ada kepentingan politik. Benar kan Anda melihat seperti itu? Ya, kalau tadi dituduhkan bahwasannya ini ada kepentingan politik, ada intervensi politik dari Pak Jokowi ya, yang dikatakan geng Solo oleh mereka itu. Saya katakan tidak ada sama sekali apapun itu adalah wewenang dari Polda Metro Jaya dalam hal ini para penyidik. Ya, memang dalam hal penangkapan itu bisa dengan memanggil, bisa juga penangkapan secara paksa. Itu adalah wewenang mereka. Dan dari dulu pun Pak Jokowi tidak pernah mencampuri urusan-urusan yang berkenaan dengan masalah hukum. Apalagi ya kalau kita lihat ya ini kan sudah setahun penuh yang dikatakan ijazah asli beliau dituduh palsu oleh mereka itu. Dan ingat juga ini bukan masalah pencemaran nama baik saja ataupun fitnah, itu ada pasal juga manipulasi data, itu ada juga di dalam itu. Jadi kalau hal itu ya memang hak mereka untuk mengadakan katakanlah pra peradilan, kita tidak mencampuri itu karena itulah institusi yang digugat oleh mereka. Ya dalam kapasitas ini biar tidak ada pengaburan data ataupun penggiringan opini, tidak ada sama sekali ya dari Pak Jokowi mengintervensi Polda Metro Jaya dalam hal penyidik untuk melakukan penangkapan. Tidak ada sama sekali. Itu kuncinya di sana. Semuanya itu diserahkan kepada penyidik dan Polda Metro Jaya. Dalam hal nanti ya berlaku kita tunggu hanya di pengadilan seperti apa. Dan tadi pun Pak Jokowi juga mengatakan ya apapun yang diputuskan oleh kejaksaan itu adalah wewenang kejaksaan. Yang jelas kasus ini berproses dan terus sudah ditunjuk adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dalam hal mengadili ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu ya kita mengikuti semua. Ya, kita tinggal tunggu tanggal berapa persidangan pertama untuk itu. Oke, jadi menurut Anda tidak ada sebenarnya intervensi dari... Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali untuk itu. Lalu kita mengetahui juga bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa juga mendapat penangguhan penahanan begitu. Tapi dugaannya ada tokoh besar di balik penangguhan penahanan ini. Menurut Anda seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu Bang, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Kita minum ya. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana program tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin baru tetap nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, dan kembali bersama kami, kita kembali ke Bang Andi Azon. Bang Andi Azon kita membahas siapa sebenarnya yang ada orang besar yang ada di balik penahanan. Diinformasikan bahwa katanya ada orang besar gitu ya di balik penahanan Roy Suryo, dan juga di balik penangguhan penahanan ini juga ada orang besar. Nah, ada pertempuran orang besar, siapa sih sebenarnya di balik kasus ijazah Jokowi ini menurut Abang? Ya, kalau kita tadi kan dikatakan dalam penahanan itu ada orang besar dan dikatakan kita lah ya, Pak Jokowi lah yang memerintahkan. Kan saya sudah jelaskan itu tidak mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau beliau mau melakukan dari awal pun, dari bulan pertama atau bulan kedua, dia bisa aja dia lakukan. Tapi ini kan lama sekali, sampai setahun penuh itu dia tidak akan lakukan. Apakah dia protes? Juga tidak protes. Ya itu adalah, ya katakanlah hoax kalau dikatakan itu kan juga namanya plot twist atau penggiringan opini kepada publik untuk itu. Yang dikatakan kalau di kejaksaan, tiba-tiba itu artinya dibebaskan, ya ini agak anomali buat saya gitu. Karena kan biasanya begini, pihak dari penyidik atau Polda Metro Jaya pasti kan sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan. Karena P21 itu kan berasal dari kejaksaan. Pasti ada satu kerjasama dan mungkin perintah juga ya dari kejaksaan untuk bisa menahan kalau ini akan ditahan di kejaksaan. Kan permintaannya seperti itu. Karena ada surat edarannya dari Kejagung untuk hal itu. Maka dari itu dilakukan ya. Artinya bisa nggak saya selesaikan dulu? Saya nggak bilang ya, selesaikan dulu. Ya artinya itu dinimpakkan gitu. Kan KUHP baru kan juga begitu gitu loh. Ya artinya di sini kan kita artinya pihak penyidik ini mengikuti ya pattern yang dilakukan, apa yang diminta seperti itu. Dari kita tidak ada sama sekali. Tapi kalau kita lihat ini anomali gitu loh. Tidak pernah terjadi ini langsung ada suatu yang namanya dibebaskan. Padahal ini sudah masuk katakanlah udah ditahan oleh Polda itu. Ya penjelasannya pun juga penjelasan yang sangat normatif, tidak seperti penjelasan yang sebetulnya ya. Dan masyarakat juga bertanya-tanya gitu. Ada apa gitu. Dan ini kan menimbulkan suatu ini juga polarisasi di bawah untuk itu. Nah, kalau kita lihat apakah ada orang besar itu? Definitely itu ada. Dalam hal bagaimana yang mestinya sebetulnya kalau ini sudah dikoordinasi P21 sampai penangkapan dan juga nanti akan lanjut ke persidangan, biasanya itu ditahan oleh kejaksaan. Oke, jadi menurut Anda penangguhan penahanan ini sebuah anomali yang seharusnya sebenarnya Roy Suryo dan Tifa ini sebenarnya tetap harus ditahan. Iya, gitu. Kalau dari biasa kita lihat itu kan di KUHP lama, KUHP baru juga pasti begitu. Oke, tanggapan Anda Bang Sangaji? Justru masyarakat jadi bertanya-tanya apa urgensinya dilakukan penangkapan yang sebegitu dramatis. Dan ada satu peristiwa lagi yang sebenarnya publik juga sebenarnya belum banyak tahu. Pada saat Mas Roy dan Mbak Tifa itu ditaruh di rumah sakit ya untuk menjalani proses perawatan, itu malam-malam ternyata dipaksa juga untuk dipulangkan ke Polda Metro Jaya. Untung ada saya dan Bang Refli, akhirnya kami berdebat dengan para penyidik itu, bahkan kami juga diancam, oh ini obstruction of justice. Oh kami tidak obstruction of justice. Ya, tidak manusiawi dan melanggar undang-undang kesehatan dan Permenkes soal keselamatan pasien. Anda sudah merekomendasikan dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, terus kemudian jam 12 malam Anda harus paksa pulang lagi ke Polda Metro Jaya. Itu yang kami lawan malam itu. Artinya ini membuktikan bahwa ya penegakan hukum pidana dalam perkara ini banyak sekali modus intervensi politiknya. Saya ambil contoh begini, perjalanan perkara ini. Tanggal 30 April 2025, Pak Jokowi membuka laporan terhadap tuduhan ijazah palsunya. Tetapi pada saat yang bersamaan, proses hukum di Bareskrim Polri itu masih berjalan atas laporan TPUA. Dihentikan itu kan baru tanggal 22 Mei. Secara hukum pidana dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ketika seseorang itu sedang laporannya masih diproses dan belum ada putusan final, itu nggak boleh dilakukan upaya hukum balik. Itu undang-undang. Karena apa? Karena hukum melindungi kepentingan hukum semua orang. Baik yang saat itu sedang melaporkan perkara pidana dan belum mendapatkan keputusan hukum apapun, kok tiba-tiba udah dilapor balik dan diterima pula oleh Polda Metro Jaya. Itu satu hal. Hal yang kedua, dari laporan-laporannya Pradi Bersatu, Andi Kurniawan, Lecumanan, kemudian Samuel Maretsweken, yang katanya Mas Roy itu melakukan ujaran kebencian, membuat gaduh di mana-mana, justru mereka-mereka itu yang buat gaduh. Karena mereka nggak punya legal standing untuk melaporkan perkara ini. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi adalah
dalam petunjuk P19, laporan-laporan mereka ini kan laporan palsu semua. Akhirnya digugurkan itu. Tidak masuk dalam surat dakwaan. Tapi yang saat ini malah Tetapi Polda tidak menerapkan hukum itu dengan tepat. Hanya menerima terus laporan-laporan dari Pradi Bersatu dan Pradi Bersatu tanpa melakukan pengkajian hukum terhadap unsur-unsur delik dan kemudian peristiwa pidananya gitu. Begitu naik ke jaksa peneliti, jaksa menerapkan hukum itu betul-betul sesuai dengan ilmu hukum yang mereka pahami. Karena mereka itu adalah dominus litis. Mereka adalah nahkoda dalam suatu perkara pidana. Mereka mengendalikan perkara pidana itu. Makanya kemudian pada saat mereka melakukan pemeriksaan material terhadap pasal-pasal yang berasal dari laporannya Samuel Sweken, Andi Kurniawan, kemudian Lecumanan, laporan-laporan sampah, pasal-pasal sampah, tetapi diterima juga oleh Polda Metro Jaya. Itu menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak menerapkan hukum dengan baik dalam perkara pidana ini. Ya, kemudian yang ketiga, kalau dikatakan oleh Andi Azwan, surat edaran yang mana? Coba saya challenge Anda gitu. Dikatakan bahwa praktek biasanya kalau ditahan oleh penyidik, oleh Polda, kemudian jaksa akan menahan. Ketentuan hukum pidana mana yang mengatur demikian? Tidak ada ketentuan hukum pidana yang mengatur begitu. Karena apa? Kewenangan penahanan orang, kewenangan penangkapan penahanan, itu adalah kewenangan otonom dari masing-masing lembaga penegak hukum. Saya ambil contoh. Ketika itu menjadi kewenangan penyidik, ya silakan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan. Tetapi tidak boleh melakukan kriminalisasi, tidak boleh memaksakan sesuatu di luar sesuatu yang sebenarnya. Jadi menurut Anda ini dikriminalisasi? Iya, dikriminalisasi dong. Ya banyak contohnya. Andi Kurniawan, Samuel Sweken, Lecumanan, yang selama ini mereka berkoar-koar sebagai korban dari Pradi Bersatu, laporan mereka kan laporan palsu semua. Pasalnya jadi pasal sampah. Kenapa jadi pasal sampah? Karena dibuang oleh jaksa penuntut umum dan itu tidak akan dibuktikan dalam persidangan. Artinya mereka selama ini berkoar-koar untuk melindungi ijazah ini, mereka laporannya juga laporan sampah semua. Dan mereka tidak punya legal standing untuk melaporkan perkara pidana ini, makanya digugurkan tuh semuanya tuh oleh jaksa penuntut umum. Itu hal yang pertama. Yang berikutnya lagi, soal kelanjutan atau soal penahanan. Kejaksaan itu adalah lembaga yang tidak tunduk pada Polda Metro Jaya. Tidak ada namanya kesepakatan yang tertulis antara kejaksaan dengan kepolisian bahwa kalau polisi nahan, maka jaksa juga harus nahan. Enggak ada seperti itu. Masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri. Kepolisian kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP. Kejaksaan diatur oleh Undang-Undang Kejaksaan dan kemudian KUHAP. Kemudian lembaga peradilan kekuasaannya diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga KUHAP. Dan jaksa itu ketika menerima berkas perkara, dan saya kebetulan yang mendampingi Mas Roy dengan Bang Refli Harun, kami menyampaikan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ya, contoh, kami menyatakan bahwa kami keberatan terhadap penangkapan dan penahanan. Dan alasan itu diterima oleh mereka. Kemudian yang kedua kami challenge. Dari tindak pidana yang disebut ada pengrusakan dokumen elektronik pasal 3235, kami katakan bahwa itu adalah penyeludupan pasal. Karena nanti kita lihat surat dakwaan jaksa penuntut umum. Saya yakin, saya percaya surat dakwaan jaksa penuntut umum sebetulnya adalah ketika mengakomodir pasal 3235 itu, saya yakin dan percaya peristiwa pidananya tidak terang. Dan itu karena dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Tanggapan Anda, Bang? Ya, kalau apa yang dikatakan oleh Gafur itu ya pasti semuanya itu berdasarkan ya dari kepentingan mereka. Yang untung-untung dia langsung dibukakan. Kalau Anda mereka bicara untuk kepentingan. Tapi kalau kita lihat ya, Anda bantah aja karena secara begini, hukum ya, gitu. Dia Kalau Anda bilang punya ilmu hukum, bantah omongan saya secara ilmu hukum. Ya. Jangan nyerang-nyerang Teman-teman kayak kan gitu. tidak pernah mendapatkan apa pemberitaan mengenai situ. Ini tetap berjalan kok. Kita juga dapat info juga. Kalau hal yang menguntungkan buat Anda bilang jadi bagus. memang sekali lagi saya bilang apa yang dikatakan dia itu kan memang ingin menggiring masalah publik kepada publik untuk itu. Ini di drop, ini pasal sampah, ini. Loh, memang pasal sampah. Apa yang dikatakan Anda ngerti dia pasal itu sampah nggak? Coba sebentar. Anda ngerti pasal sampah nggak? Memang ingin Anda ngerti pasal sampah nggak? Inilah kalau orang ngerti hukum begini. Untuk memberikan pembelaan inilah kepada kalau orang yang jelas yang pada berada di belakang yang Pak kita Jokowi perlu ketahui terus adalah membela Pak Jokowi dengan bahwasanya laporan-laporan nanti palsu kita dan lihat pasal-pasal seperti apa sampah. pengadilan karena surat Dan dakwaan pasal-pasal saya Anda yakin itu itu sudah digugurkan oleh dibuat jaksa untuk penuntut itu. umum. Kalau Anda dikatakan sendiri nggak ngerti apa digugurkan itu pasal tidak ada sampah. informasi matan digugurkan untuk itu. Jadi itu udah ada Cuma doang asumsi dari dia. Ya kalau kita lihat nanti seperti apa di pengadilan, itulah yang sesungguhnya. Itulah yang sesungguhnya di pengadilan itu kita melihat ya bagaimana nanti Pak Jokowi hadir di sana
ya, dan juga memberikan suatu ijazah beliau. Oke, baik. Lalu karena yang dilakukan oleh mereka itu adalah kita ketawa aja, ya, pembenaran yang buat saya itu adalah sontoloyo. Oke, baik. Dan satu hal yang menarik memang pada saat penangguhan penahanan itu ada salah satu ucapan Dr. Tifa yang mengucapkan terima kasih Pak Prabowo. Dan apa makna dari ucapan Dr. Tifa itu, Bang Sangaji? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi sejenak, tetaplah bersama kami. Bantah soal pasal sampah ya. Oke, baik, kita lanjutkan Bang Sangaji. Pertanyaan saya adalah setelah penangguhan penahanan, Dr. Tifa mengucapkan terima kasih Pak Prabowo. Apa makna di balik ucapan dari Dr. Tifa ini? Ya, mungkin Dr. Tifa menyampaikan kepada Pak Prabowo kan adalah Panglima Penegakan Hukum tertinggi di Republik ini. Ya, Jaksa Agung di bawah beliau, Polri di bawah beliau. Ya kan? Saya kira ya itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Ya, tidak ada hal yang negatif di situ menurut saya. Tapi gini, saya ingin bantah soal pasal-pasal sampah. Kami ini sudah menerima resume dari surat dakwaan, meskipun kami belum menerima surat dakwaannya ya. Tapi dari resume surat atau dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kami sudah dapatkan ya. Ya pasal mereka pasal sampah. Pradi Bersatu itu saya katakan lagi pasal sampah. Kenapa? Karena pasal mereka tidak ada dalam surat dakwaan gitu loh. Mereka tuduh Mas Roy melakukan kegaduhan, melakukan ujaran kebencian, dan itu selama bertahun-tahun dibela oleh Andi Azwan, dibela oleh Ade Darmawan, dibela oleh Pradi Bersatu, organisasi advokat kok nggak paham hukum gitu loh. Ya saya katakan pasal sampah. Dan itu diterima lagi oleh Polda Metro Jaya. Artinya, suatu perkara pidana itu tidak boleh kita memaksakan sesuatu peristiwa yang tidak ada di dalam kenyataan, itu kemudian kita membangun satu halusinasi. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya Pak, laporan kita dianggap sampah gitu loh. Itu kan bentuk kriminalisasi orang juga. Kita menghujat orang, selama ini bertahun-tahun Mas Roy, Bu Tifa dihujat telah melakukan ujaran kebencian lah, menyebar fitnah lah, ya kegaduhan, ujaran kebencian dan seterusnya yang dibangun oleh Pradi Bersatu itu. Ya akhirnya kan laporan mereka itu kan digugurkan. Pengadilan nanti yang dibuktikan itu adalah laporan Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena itu delik aduan absolut. Hanya Pak Joko Widodo yang punya kepentingan untuk melaporkan perkara tersebut. Bukan mereka-mereka ini. Dan mereka-mereka ini yang selama ini mengintervensi Polda Metro Jaya. Mereka ini meminta bahkan mengirimkan surat. Pradi Bersatu loh ya. Pradi Bersatu tuh mengirimkan surat tuh ke Polda Metro Jaya, padahal laporan Anda dibuang tuh oleh jaksa penuntut umum. Laporan Anda adalah baik. laporan Bang Adi, palsu. berarti Anda dianggap mengintervensi Polda Metro Jaya begitu? Ya, kalau kita ini ya, coba apakah seorang pengacara bertingkah seperti ini, menghujat rasa prinsipal? Saya belum pernah melihat pengacara seperti ya menuduh langsung kepada orang Loh, ya memang, begini. memang laporan Anda laporan palsu. Ya, kalau Anda bilang laporan Pasalnya palsu pasal silakan sampah. berbicara. Itu dicari saja nanti Makanya ya di pengadilan. Pradi Bersatu Saya diam kalau dia selama bicara ini ya. Coba pemirsa melihat, saya akan menyerang menjelaskan Mas Roy, kepada Bu pemirsa Tifa yang dengan sesungguhnya, laporan tapi sampah. congornya tetap berbicara seperti itu. Jadi saya menjelaskan, Mbak. Bang Sangaji, kita kasih kesempatan dulu Bang Andi Azwan untuk berbicara. Oke, silakan gantian. Oke, kita beri kesempatan dulu. Nanti kita gantian. Oke, baik Bang. Nanti gantian kita kasih kesempatan Bang Andi dulu. Oke. Pakai untuk menganalisis perkara ini. Oke, Bang Sangaji. Oke, Bang Sangaji, kita kasih kesempatan Bang Andi dulu. Silakan Bang Andi. Oke. Ya, jadi begini, Mbak. Kalau dikatakan tadi yang Dr. Tifa mengatakan terima kasih Bapak Presiden atas andilnya. Orang tuh bertanya-tanya semua atas andilnya. Buat saya tidak percaya bahwa Presiden itu mengintervensi. Buat saya, Presiden himself. Ya. Jadi ada sesuatu hal yang ingin menurut saya ini ditarik ke ranah politik. Ada suatu hal yang ingin mengadu domba antara Bapak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang notabene mereka ini adalah sahabat. Ya, ingin memisahkan itu. Artinya ada tujuan-tujuan politik di sini dengan entry point-nya adalah ijazah asli Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Ini entry point-nya itu gitu. Ya, dalam hal ini Pak Jokowi kan mengatakan ditahan atau tidak ditahan, yang penting proses ini berjalan di persidangan dan sudah ditunjuk PN Jakarta Timur untuk itu. Ya, jadi kita substansi ke sana. Kalau bicara ada pasal 19 ini
Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Kita nggak bisa memberikan judgement seperti itu. Tapi tadi Anda juga dianggap mengintervensi Polda Metro Jaya. Tanggapan Anda seperti apa? Lucu sekali buat saya. Kapan saya mau intervensi? Yang namanya Polda Metro Jaya tidak ada sama sekali saya mengintervensi untuk itu. Dilaporkan Polda Metro Jaya, ya saya dilaporkan oleh pihak mereka. Dan saya semua menjawab semua apa yang dikatakan menurut saya itu omong kosong yang dilakukan oleh mereka itu. Ya, sedangkan dari mereka dilaporkan oleh kita 2 kali mangkir untuk menghadiri gitu. Ya, jadi istilahnya kalau dikatakan apakah kita mengintervensi, tidak ada kita mengintervensi. Kalau ada masyarakat menanyakan ini begitu lama, kapan ini bisa diselesaikan? Karena ini terjadi polarisasi yang di bawah. Itu adalah haknya masyarakat untuk berbicara seperti itu. Seperti mereka juga melaporkan teman-teman kita itu, ya, YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain itu oleh mereka, ya, apakah mereka juga protes juga enggak? Ya, jadi istilahnya di sini kita lihat saja gitu nanti di pengadilan di PN Jakarta Timur itu seperti apa, ya. Jadi sudah ada lagi lah untuk penggiringan opini publik bahwa mereka yang paling benar dan mereka yang paling hebat. Bayangkan seorang institusi negara yang Polda Metro Jaya aja. Itu saja sudah di downgrade, dikatakan harus belajar lagi tentang KUHP, harus belajar lagi tentang KUHP baru, ya, harus belajar tentang hukum. Memang mereka ini siapa? Mereka lebih konkret untuk bicara itu, ya. Kan seperti itu. Kenapa kami katakan bahwa ini banyak sekali proses intervensinya? Hal yang paling sederhana lagi adalah Andi Azwan bisa melihat P21, bisa melihat surat-surat penegakan hukum pidana yang itu sebetulnya adalah dokumen rahasia negara, bisa melihat surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, itu diakui sendiri loh, ya, di salah satu stasiun televisi bersama saya. Itu dokumen-dokumen rahasia penegakan hukum. Anda punya kepentingan apa? Andi Azwan hanya saksi dalam perkara ini. Anda bukan pelapor, Anda bukan korban, ya. Kami yang punya kepentingan hukum dengan perkara ini. Ya, intervensinya itu di mana? Saya mau tanya, intervensi saya di mana? Saya sebagai saksi. Intervensi kalau intervensi itu mempengaruhi keputusan dari Polda Metro Jaya. Udah ya? Di mana intervensinya? Udah ya. Nah, Pradi Bersatu mengirimkan surat permohonan untuk segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Mereka ini kalau di Polda Metro Jaya selalu mengatakan harus segera ditangkap, harus segera ditangkap, harus segera ditahan. Itu kan yang selama ini mereka sampaikan. Itu haknya masyarakat mengatakan ya, itu. Anda sendiri juga sering mengatakan itu. Harus dibebaskan. Tidak secara profesional bekerja Polda Metro Jaya. Terjadinya kriminalisasi dan sebagainya terhadap Polda Metro Jaya. Itu hak masyarakat untuk mengatakan itu. Anda selalu mengatakan sebagai masyarakat. Saya ketawa aja lah. Ya nggak apa-apa, Anda ketawa juga, kita ketawa. Kita nikmati kopi kapal api. Oke ya, gini. Kenapa saya katakan bahwa Polda itu perlu mempelajari ulang semangat dan spirit dalam KUHP dan KUHP baru? Karena saya melihat ada disparitas kemampuan penerapan hukum antara dua lembaga penegak hukum ini. Polda Metro Jaya dan Kejaksaan, ini dua lembaga yang menerapkan hukum itu kualitasnya jauh banget. Ya, Kejaksaan pada saat menerima berkas perkara dan tersangka itu betul-betul sangat humanis, sangat manusiawi. Dia landasannya yuridis, tetapi dalam menerima tersangka dan para kuasa hukum itu begitu humanis, begitu menggunakan hati nurani, dan itu kalau saya pelajari di internal Kejaksaan itu sesuai dengan nota-nota harian dari atau catatan-catatan harian atau perintah-perintah harian dari Jaksa Agung kepada seluruh jaksa di Indonesia, bahwa di era KUHP dan KUHP baru kita sudah meninggalkan sistem hukum pidana Belanda, yaitu orientasinya adalah orientasinya adalah mengirim orang ke penjara, melakukan intimidasi kepada orang. Itu cara-cara penegakan hukum zaman lama, masa KUHP lama dan KUHP lama gitu loh. Kita sekarang udah KUHP baru dan KUHP baru. Cobalah Polda Metro Jaya gitu loh, belajar dari Kejaksaan. Ya, dalam perkara ini yang berbahaya. Kita adalah bagian warga negara. Kita warga negara yang menginginkan institusi penegak hukum ini berkinerja dengan baik, bekerja dengan baik, bekerja profesional. Melakukan yang namanya adu domba dari dua institusi ini. Kami tidak adu domba. Kami melakukan check and balance. Merasa Anda ini diuntungkan di Kejaksaan karena Anda ini ya dibebaskan. Saya kira ini jadi. Dan Anda juga menyatakan bahwa
Polda Metro Jaya itu melakukan kriminalisasi karena mereka melakukan ditangkap yang memang wewenang. Oke, baik. Oke. Untuk itu. Saya malas. Jadi kalau saya lihat apa yang dilakukan itu, baik itu hanya sepotong-potong yang menguntungkan buat mereka. Mereka glorifikasikan. Oke, baik Bapak-bapak. Sekarang saya kesempatan berbicara. Oke, baik. Sekarang terakhir saya akan tanyakan kepada Bang Sangadi. Bang Sangadi, tadi kan disebutkan juga Bang Adi bahwa nanti akan dibuktikan di persidangan. Nah, sejauh ini tim dari Roy dan Tifa, apa yang sudah dipersiapkan dari persidangan untuk membuktikan fakta-fakta? Hari Senin kami gugat Polda Metro Jaya melalui lembaga pra-peradilan. Ada 3 hal yang kami gugat. Pertama adalah sah tidaknya penangkapan, kemudian adalah penahanan, dan kemudian penggeledahan. Itu kami gugat pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pokok perkara, ya sudah kita tunggu saja pokok perkaranya gitu. Kami tidak ada upaya untuk menghambat-hambat proses penegakan hukum pidana ini gitu loh. Ya kan? Hanya satu harapan saya adalah Pak Joko Widodo jangan lupa hadir ya di persidangan. Bapak saya tunggu di persidangan. Karena saya kuasa hukumnya Roy Suryo akan memeriksa Bapak di dalam persidangan. Itu aja pesan saya. Dan apakah benar Pak Jokowi akan datang nanti di persidangan dan menunjukkan semua ijazahnya dari SD sampai S1 nanti? Ya jelas berulang kali dikatakan beliau dan beliau memang harus hadir karena ini adalah beliau melaporkan. Ya, kalau beliau tidak hadir, dia pasti dia senang karena dia akan bebas untuk itu. Maka beliau akan hadir di situ dan membawa ijazah SD, SMP, ya, yang SMA dan ijazah S1 kan sudah di kejaksaan sekarang kan sudah dilimpahkan ke sana. Tidak ada sedikit pun gentar dalam diri beliau. Ya, beliau apalagi gafurnya gampang dihadapi oleh beliau. Ya, nggak masalah untuk itu. Ya, represi yang dilakukan dikatakan itulah, ya itulah omon-omon dia kan. Yang jelas beliau itu akan hadir. Ya, saya seluruh tunggu Pak masyarakat Joko Widodo Indonesia di Pengadilan ya, Negeri kita bersama-sama Jakarta kita mengawasi untuk itu. Untuk saya mintai keterangan karena saya adalah kuasa hukum daripada seorang terdakwa dan saya minta Pak Jokowi jangan sidang melalui di tempat manapun tapi hadir langsung di pengadilan. Saya tunggu Pak Jokowi. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak. Adi Azwan, Ketum Jokman Nusantara Bersatu, dan juga Abdul Ghafur Sanghaji, kuasa hukum Roy Suryo CS telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam.